Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman anak modul, kita bertemu di sebuah studio yang kesannya seperti studio alam. Tapi ini masih di lokasi kita, di markas besar anak modul, Culture Club ya. Hari ini karena momentumnya sangat spesial, maka kita namakan obrolan spesial. 3, bukan tamu saya, tamu kita semua ini adalah orang-orang yang sangat sibuk, orang yang hebat dan jadi kebanggaan anak modul. Nah, for the first time untuk pertama kali hadir di podcast kita adalah Bapak Lexi Mailoa. Tepuk tangan dong dari belakang sana ya. Ya, jadi acara ini kan rekaman ya. Sebelum acara ini tadi kita sudah meresmikan masjid kita secara bersama dan alhamdulillah luar biasa acaranya ya. Nanti kita lanjut soal itu. Dan yang kedua adalah Prof. Idar, tepuk tangan untuk beliau ya. Ketum kita yang pertama dan ketum kita yang sekarang ini Pak Bupati baru. Assalamualaikum semua Pak. Waalaikumsalam. Pertanyaannya enggak macam-macam kok. Pada saat beliau memberi speech di peresmian masjid kita, itu banyak quote yang menarik. Pak Lexi bicara tentang bagaimana masjid dan akhlak, perbaikan akhlak. Pak Ketum kita bicara tentang kalau kita bersatu akan meninggalkan karya, ya. Dan Prof. Idar ini meletakkan fondasi setelah kita puluhan tidak pernah bertemu, akhirnya terbentuk IKA. Dan beliau adalah ketua IKA yang luar biasa meletakkan fondasi itu. Kita akan bicara ke depan. IKA ke depan ini dengan semakin terbatasnya jumlah kita, tetapi kita punya kegiatan yang fokus, punya podcast, punya masjid, dan punya UKM label low namanya itu panggung ini kita akan jadikan seperti apa dan di mana peran teman-teman anak modul. Pak Lexi harus berbicara yang pertama, silakan Pak Lexi. Terima kasih Pak host Pak Andi Mangara. Panggil Pali. Pak Pali. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berkumpul kembali di sini bersama setelah puluhan tahun ya. Saya mengalami pengalaman yang luar biasa di PPSP itu karena pengalaman organisasi pertama saya itu adalah di PPSP. Ketua OSIS. Ketua OSIS. Iya, saya ketua OSIS loh. Iya, ketua OSIS. Jadi itu membuat sampai saya hari ini. Karena pada saat ketua OSIS itu saya mempunyai kepercayaan diri. Dan ternyata dalam segala hal kepercayaan diri ini memenuhi peranan penting. Iya. Dia mempunyai peranan penting soal percaya diri. Dan itu harus dibangun dari muda. Dan menjadi apapun kalau sudah punya percaya diri itu sepertinya tidak terlalu sulit. Ya. Nah, terkait dengan eksistensi IKA ini ke depan, saya kira yang paling utama itu nanti karena kita pasti akan habis. Ya, satu persatu. Ya, satu persatu akan selesai. Jadi yang utama adalah legacy, meninggalkan sesuatu, warisan apa yang kita wariskan nanti kepada orang-orang bahwa pernah ada namanya PPSP. Dan itu yang membuat legacy itu bahwa alumni PPSP itu sendiri. Tentu dalam karir, dalam bidang profesi masing-masing sudah terjadi. Tetapi secara organisasi, secara nama Unitednya PPSP ini tentu harus melahirkan sebuah legacy. Tentu salah satu adalah kita sudah lakukan tadi masjid. Dan masjid itu kita harapkan menjadi center of saya menyadari sekarang Pak, orang banyak pinter nih Pak. Yang kurang adalah akhlaknya. Jadi ini yang kita harus jadikan center perubahan, bukan perubahan, perbaikan. Saya merasakan ini Lexi ini semakin kesini semakin agamis gitu loh. Isi pesannya menurut saya ya. Tadi pesannya masjid adalah pusat akhlak. Sekarang ini bicara tentang, saya rasakan ada
pesan-pesan agama di situ. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang banyak. Iya, Itu kan ya. Iya, betul. Jadi saya merasa bahwa pengetahuan yang banyak, Ya. kekayaan yang banyak, agama yang banyak tidak ada manfaat kalau tidak berbuah sebagai sebuah kebijakan, kearifan. Iya. Itu banyak fansnya Bapak. Jadi untuk apa semuanya Ya betul. kita betul. miliki kalau tidak menjadi sebuah kearifan, kebijakan. Nah itu intinya, saya merenungi selalu bahwa apa yang menjadikan kita ini berbeda dengan yang lainnya, karena kita bukan berani, kita mempunyai perbedaan yang di sana. Nah inilah yang membuat saya harapan-harapan ke depan untuk bangsa kita ini ke depan. Tidak mungkinlah tidak dibangun bangsa ini dengan pendidikan, tapi pendidikannya itu yang berakhlak. Dan akhlak itu harus kembalikan ke masjid kita tadi itu sebagai pusat perbaikan akhlak. Jadi jangan masjid ini sebagai sebuah simbolik saja, tempat menghafal-hafal. Ya. Tapi masjid ini harus menjadi tempat pengamalan dari apa yang kita hafalkan. Itu ya. Jadi mulai dulu dari bagaimana kalau di masjid saja tidak tidak ada perbaikan amalan, sementara mau di luar kan dari sana lah. Maka saya tadi berbicara dengan Pak Waris bahwa apa yang ibu bapak kita dulu itu pelajarkan nama kita, yang membangun karakter kita itu dari kecil itu sepatu disusun rapi, baju diletakkan itu penting sekali untuk membangun sebuah karakter disiplin. Ya. Karena tanpa disiplin ini tidak mungkin kita meraih apapun. Disiplin, kerja keras, percaya diri, silaturahim, semua itu penting ya. Semua penting. Dan itu yang Ika harus pegang itu ya. Kita harus membuat memberi warisan legacy yang banyak, terutama ini kita percaya bahwa manusia yang hebat dengan budi pekerti yang baik itu pasti akan membangun bangsa yang hebat. Dari malang melintangnya Anda di dunia bisnis ya, mungkin juga partai politik, itu pertarungan-pertarungan untuk merebut kehidupan yang sampai sekarang ini soal berbuat baik untuk orang banyak itu gimana Anda rasakan? Itu kan datang dari pengalaman experience, personal experience. Jadi pengalaman pribadi itu memperkaya kita untuk bisa menjadi orang yang bijaksana. Rugi sekali kita kalau sudah banyak pengalaman jatuh bangun terus tidak melakukan sesuatu yang baik. Ya. Itu adalah kerugian yang luar biasa. Iya ya. Menyia-nyiakan waktu. Ya. Jadi di samping kita bersenang-senang, happy-happy, juga melakukan hal yang baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Leksi. Nanti saya yakin banyak yang ingin bertanya ya. Karena Prof. Idar sekarang nih ya, kita kan berbicara IKA ke depan. Ibu juga sudah meninggalkan legacy yang luar biasa menurut saya. Fondasi saya merasakan pertemuan reuni yang pertama 2009 itu ya kita kan ini sama anak-anak 83 semuanya ya, kemudian mendaulat Ibu Idar untuk jadi ketum dan beliau bersedia, dan kita disinilah kita punya podcast, punya masjid, punya UMKM. Gimana itu IKA ke depannya? IKA ke depan. Tadi Deleksi mengatakan bahwa kita IKA ini makin hari makin habis ya. Tidak akan pernah punah istilahnya. Kemudian kita telah meletakkan fondasi keberadaan kita dengan adanya masjid yang kita bangun. Tidak semua alumni seperti itu, alumni yang dari ribuan orang tidak ada seperti ini. Kita hanya ratusan barangkali mampu untuk membangun suatu masjid di mana kita mengharapkan bahwa ke depannya, saya kurang setuju kalau dikatakan bahwa nanti kita punah. Dengan adanya masjid kita ini barangkali kita tidak akan punah sampai akhir dunia ini. Saya karena ada masjid berarti kita bisa membangun pusat budaya Islam di situ. Kita bisa mendidik anak-anak kita di situ. Kita melakukan masjid seperti kata Deleksi tadi bahwa disitulah kita meletakkan fondasi karakter Islami pada anak-anak kita. Kita sudah menyiapkan tempatnya dan ini adalah kita. Artinya walaupun secara fisik nanti kita sudah tidak ada, tapi apa yang kita tinggalkan kepada anak cucu kita, inilah yang kemudian menjadi ika berat. Ika akhirat kali ya. Ika terus. Jadi akan selalu teringat bahwa ini Ika ketika bapak-bapak saya masih ada, ketika masih ada ini dibangun.
Sekarang kita harus meneruskan rohnya, jiwa dari IKA itu sendiri. Barangkali itu yang Itu saya ini kan bahwa ke depannya bahwa kita tidak pesimis bahwa kita akan habis, enggak, kita akan lanjut terus karena kita telah mendapatkan fondasi pusat budaya Islami masjid. Kemudian ada labelo, di mana labelo ini tidak semua juga alumni punya suatu media untuk tempat saling membantu usaha teman-teman, walaupun kecil dulu tapi nanti akan insya Allah akan besar. Ada Pak Lexi di sini barangkali bisa bisa nanti mensupport. Karena dengan itu kita membangun kemandirian, membangun kemandirian dari teman-teman kita. Itu ada labelo, ada podcast. Ya, ini juga podcast kita, ya. Jadi ini tidak ada saya rasa alumni IKA yang seperti IKA PPSP. Lepas dari itu semua bahwa saya secara khusus saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada adik waris. Karena saya mengatakan bahwa selalu ada satu sosok, satu organisasi yang jadi motor penggerak. Dan itu kalau adalah saya mau mengatakan bahwa Pak Waris, Dek Waris ini adalah motor penggerak IKA. Walaupun kita punya cita-cita, tapi kalau tidak ada motornya, beliau menyediakan sarana, prasarana, waktu dan semua untuk ini. Jadi kita tergerak untuk bersatu karena beliau yang menjadi ini. Terima kasih Dek Waris. Dari hati saya yang paling tulus, saya mengatakan bahwa semua ini adalah berkat ada hati yang mempersatukan kita. Iya, terima kasih. Itu saja barangkali komen saya. Terima kasih Prof Idar, nggak apa-apa manggil Prof ya. Jadi selain saya berkeringat, saya air mata keluar dua butir nih ya. Statement Ibu ini. IKA akhirat begitu ya. Nah, Pak Ketum kita sekarang berbicara bisa merangkai apa yang menjadi statement Pak Lexi dan Prof Kak Idar ya. IKA ke depan ini kita kelola dan kita arahkan seperti apa nih Pak Ketum nih Pak. Oke, terima kasih Dinda. Semua ini yang di depan kita kan Dinda semua ya, dari karena kita ini angkatan pertama ya, perintis. Tapi kelihatan sangat sehat, 75 loh Alexi. Alhamdulillah. Beliau berdua ya. Ya. Wah, 65. usia 65 ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama sekali lagi terbukti ada pepatah kuno itu bahwa bersatu kita kuat. Bersatu kita teguh. Bukan dilihat dari jumlahnya. Coba kita lihat misalnya kita ini ya. Mungkin yang namanya alumni sekolah atau perguruan itu mungkin paling sedikit. Kenapa? Alumni lain itu setiap tahun pasti bertambah, sementara kita setiap tahun pasti berkurang. Tetapi itu secara physically ya. Ini tadi terbukti bahwa kita mampu membangun katakanlah misalnya secara fisik masjid ya. Makanya saya katakan tadi bahwa tidak banyak atau mungkin sangat kurang atau bisa jadi tidak ada ya sekolah SD, SMP, SMA atau apa namanya yang bisa membangun seperti itu. Padahal kalau dilihat dari sisi jumlah jauh lebih besar. Nah, disinilah kekuatan yang namanya persatuan. Dan ya jujur saya sangat bahagia sekali bahwa kita tadi meresmikan masjid. Tidak saja sesuai dengan fungsi masjid ya, tempat beribadah, pusat pembinaan keagamaan ya, kemudian pusat peningkatan akhlak. Tetapi sekali lagi juga ini menjadi legacy yang membuat bahwa PPSP ini abadi. Dan abadi tidak saja dunia insya Allah, tapi abadi dunia akhirat. Ini ya. Belum lagi katakanlah kita ya. Saya mohon maaf, bukan kita ini PPSP berbangga diri, tetapi ini motivasi kepada kita semua. Jangan merasa kecil, jangan merasa sedikit, jangan merasa bahwa kita akan punah, karena kita tinggalkan. Small is beautiful. Iya, itu ya. Ini ya, kita punya podcast, kita punya apa namanya labelo misalnya ya, UMKM, alhamdulillah ya. Sebentar lagi Ramadan dan Idul Fitri, ini teman-teman labelo itu siap melakukan pasar murah dan pameran yang mensupport kepada teman-teman
Anak modul juga, Pak. Iya. Dan ini Labello juga ini tidak sekedar pengembangan UMKM, tapi kami melihat juga sebagai wadah silaturahim, Iya. teman-teman. Wadah pembinaan teman-teman. Wadah untuk memotivasi anggota-anggota semuanya. Jadi terima kasih Ya. pengelola Labello. Ya. Itu Adinda Waris yang itu luar biasa. kamera diarahkan ke Iya. sana tuh, Ip. Saya itu, Pentolan label semua itu. iya. Ah, itu ya. Labello, itu dia. luar biasa. Itu Iya. dia. Adinda Waris mana nih? Ah, Adinda Waris. Oke. Saya biasa berpikir apakah ini the culture ini memang dibangun untuk PPSP. Ih, karena kegiatan apapun ya di sini alhamdulillah. Iya. Saya terima kasih Dinda Waris. Luar biasa, luar biasa. Persis yang dikatakan oleh Kak Idar. Saya panggil Kak Idar saja mewakili adik-adik ya, bahwa beliaulah salah satu penggeraknya, terbentuk Dinda, ada Dinda Alexi dan semuanya saya kira ya punya peran. Saya kira itu. Oke, Dinda kita Sabri. perlu Ya. dengar suara dari bawah. Selain tepuk tangan, persuara juga nih. Siapa yang mau maju ke sini dong? Mungkin Mary, mungkin siapa? Ya? Silakan Bu ya. Duduk dekat Pak Lexi ya. Hakim tinggi di Makassar ya. Apa pengalian tinggi Makassar? Makassar ya. Kasih komentar sedikit nih dalam pandangan Ibu bagaimana sebenarnya baiknya nih IKA ke depan nih. Silakan Ibu. Tapi boleh cerita flashback dikit tentang bagaimana waktu sekolah diajarkan kita tentang kemandirian, leadership kata Pak Lexi itu bisa mempengaruhi Iya. Ya, Ibu terima sekarang kasih nih. Ya. atas kesempatan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi waktu di PPSP banyak sekali pengalaman Pak. Iya. Kak D. Ya, saya Ade iya. Mohon maaf karena kebiasaan kalau di kantor. Kalau Ibu panggil saya kakak, saya ketuaan mukanya. Kebetulan kalau saya kan bertugas di bidang hukum. Iya. Jadi di PPSP itu dulu ada program namanya Lebih dekat di mic, lebih dekat mic. Eh, Ya. setiap 6 bulan kita dilatih apa ya, kayak gambar-gambar itu lagi lupa. Yang ahli astaga. Ya, oke. Psikolog. Jadi kan setiap kan kita dilatih dari gambar titik ke sini, Pak. Itu pengalaman saya pertama masuk Fakultas Hukum, ada titik-titik saya hubung-hubungkan. Saya jadi ARPA, bisa jadi apa? Jadi binatang, bisa jadi pohon yang rindang. Kemudian waktu saya tes Cakim, saya tes Cakim itu dari seluruh Indonesia, saya juga angkatan pertama. Kebetulan tes di Jakarta, di Senayan, itu waktu visotes itu, ya apa yang dianukan itu, yang waktu didapat di PPSP dulu. Oh, jadi itu yang dianu. luar biasa tepuk. Iya, Jadi waktu kita belajar di sekolah ini iya, bukan terlalu dini, kita sudah dikenalkan dengan cara tes yang seperti yang Iya. jadi bekal ya. iya, terus, Kemampuan iya, menghubung-hubungkan sesuatu, iya, mengambil keputusan dengan cepat. iya, karena terutama waktu sekolah sebenarnya saya sih yang paling kecil pertama. Kedua, saya tidak pernah merasa pintar. Ya, tidak pernah. Betul. Saya dulu tidak kurang orang kan tidak kenal saya karena kecilnya itu. Benar. Ya, tak hanya saya kenal seperti Kak Sarip karena ketua OSIS itu suaranya biasa. Karena saya biasa ngintip-ngintip kalau lagi pacaran mereka kan. Jadi kan ini baru terbuka. Iya kan? Begitu saya iya. Di belakang kantin ya pacarnya Bu ya. Iya, itu Ya, sempat oke. Pak. Jadi
angkatan itu pengalamannya. hakim, kemudian saya kan diangkat pertama hakimnya sudah keliling Indonesia, Pak. Indonesia. Pernah saya ketua di Sungu Minasa, Iya. wakil ketua sampai berapa tahun, iya, kemudian pindah Jakarta Barat. Saya pernah ketua di Jawa Tengah, Dan terakhir di sini ya, Bu, ya. iya. Kemudian ke Manado, pernah ke, iya, dasar ilmunya dari PPSP. Sekolah kita. Iya. Ya, baik, Jadi baik. sampai saya pernah hakim DKI juga. Awalnya sih saya pikir, aduh bagaimana caranya ya hakim DKI ini, kita ini orang kampung kan tidak pernah melihat bagaimana itu perkara begitu besar kan. Ah, Tapi alhamdulillah ya sudah menyelesaikan dengan ya. baik. Akhirnya karena sudah mau menjelang pensiun, insya Allah mungkin karena umur saya sudah 65 tahun sekarang, tinggal 2 tahun insya Udah Allah, pensiun ya. mudah-mudahan saya minta pindah Ya. ke kampung Kata halaman. Pak Ketum masih seperti 45 kata Iwan. Oke, Pengalaman saya, Pengalaman saya luar biasa. minta pulang begitu. Jadi baik, baik. alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak. Mungkin ada satu ini ya yang ingin bertanya karena waktu terbatas loh. Semua narasumber kita ini pada punya agenda. Jadi Iya, ini sekelas Pak. mic-nya nih. Ibu MC peresmian masjid tadi, Ibu Hasnar, angkatan 83, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak dan adik-adik. Bahagia sekali kami bisa berkumpul dengan kakak-kakak, kesempatan yang paling kami tunggu-tunggu. Jadi saya di sini bisa mewakili komunitas apa yang ada di modul, tapi hari ini saya mau mewakili Labelo. Ya, jadi Labelo itu bersaudara sama Lasada ya. Kira-kira begitu. Ya. Ya, jadi yang ingin kami sampaikan bahwa selama ini kita sudah berjalan, sudah 1 tahun. Ya, tapi apa yang kita rasakan masih banyak kekurangan. Jadi kami mohon kepada kakak-kakak dan adik-adik untuk bisa bagaimana supaya kami bisa tetap eksis. Ya, paling tidak kami merangkul semua teman-teman yang ya mulai dari yang tingkat ekonominya masih kurang ya, sampai kepada mungkin nanti kita bisa mengajak juga yang sudah punya kekuatan ekonomi stabil. Jadi kami berusaha sekuat tenaga bersama, ada di sini ketuanya itu Adik Erma Suryani Maparesa. Jadi ada juga di Kalimantan itu Adik Isman Saladin itu Leting 86. Jadi itu yang selalu mensupport kami sehingga kami kalau dalam keadaan kurang semangat ya terkait dengan masalah ekonomi ya. Jadi kami disupport lagi dari sana. Jadi dengan adanya kakak-kakak dan adik-adik di sini mungkin bisa kami mohon bantuannya supaya kami bisa disupport supaya tetap bisa eksis. Ya, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perlu masih ada satu lagi atau cukup Hasnar aja? Cukup ya, oke. Oke. Silakan, ini perlu nasihat-nasihat spiritual dari bagaimana kiat-kiat bisnisnya agar bisa bertahan dan berkembang nih Bang Lex. Ya, jadi memang bisnis ini salah satu hal adalah mental. Mental. Ya, jadi mentalnya orang pebisnis itu harus mampu bertahan dan membaca situasi supaya bisa bersaing, eksis, bersaing. Nah, otomatis kan banyak pilihan kalau dalam bisnisnya yang sekarang ini. Lazada yang besar-besar tuh udah pastilah. Tapi bagaimana caranya tuh merangkul yang di internal kita dulu. Jadi marketnya itu yang hubungannya emosional dulu. Bagaimana menguatkan marketnya itu yang ada hubungan emosional. Tapi itu harus di-push. Jangan biarkan mereka pergi belanja di tempat lain. Jadi apa yang misalnya udah ada hubungan emosional harus di-push dong. Lu kalau beli sikat gigi beli sama kita, ngapain lu beli di sana? Ya. Iya kan? Mau paksa lu pokoknya kalau kebutuhan sikat giginya sebulan 2 berarti kan setahun 24.
Lu beli sekarang deh, beli duluan 24. Nah, Kan bisa maksa kan ada hubungan emosional. Nah seperti saya kira salah satu kiatnya. Yang kedua memang modal bukan segala-galanya, tetapi modal juga sangat penting Ya. untuk mengembangkan. Nah ini perlu partisipasi dari kita ini. Saya akan bantu ini, saya akan bantu. Nanti besarnya berapa nanti saya sampaikan ke Pak Waris. Terima kasih banyak. Ya. Memang kalau Begitu ya. Bang Lex ini bicaranya singkat-singkat tapi Enggak. dalam ya. Kalau tadi dia berdiri di samping saya sudah tersinggung. Tapi kayaknya memang udah diatur dari rumah itu ya. Mereka udah bilang, yuk Asnar juru bicara dekatnya Lexi biar langsung bantu gitu ya. Saya kira begitu ya. Oke ya. Terima kasih ya. Oke, Assalamualaikum. baik. Ya. Kak Idar sekarang nih, Kak Idar nih ya, sebelum nanti di close oleh Pak Ketum kita, silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selamat buat adik-adik Alabello, ada sponsor. Terima kasih Dek Yosi. Dek Yosi ini motornya juga motor dari Bello, dan ada Isman yang di Kalimantan itu sudah ada ilmunya, sudah ada sponsornya, sudah ada orangnya, sudah ada PPSP alumninya, barangkali itu bisa mensupport Labello. Silakan Pak. Oke, kalau Pak Ketum kita ini bicara secara keseluruhan ya, Iya. bukan tajam ke Labello tetapi ke Ya. masjid, mau dan semua kegiatan yang lain. Silakan. Ini kelebihannya PPSP, alumni PPSP. Kalau orang Bugis bilang sirui menre tersirui no. Ya. Artinya saling menarik ke atas, tidak sebaliknya ya. Dan alhamdulillah hari ini kita buktikan lagi ya. Saya mewakili teman-teman Labello, saya ucapkan terima kasih kepada Dinda Lexi. Kemudian yang kedua, pesan saya seperti tadi bahwa terus jaga persatuan, terus jaga kebersamaan, ya, terus jalin silaturahim, ya. Kita kecil, tapi insya Allah dengan silaturahim, dengan kebersamaan kita menjadi kuat. Kemudian pesan khusus tadi, kita resmikan masjid alumni PPSP. Tetapi bukan berarti tugas kita selesai. Ya, pertama, secara fisik masih memerlukan lanjutan. Kemudian kedua, tugas kita untuk memakmurkan masjid ini. Tugas kita untuk memajukan, memanfaatkan optimal seperti harapan Dinda Lexi sebagai pusat pengembangan peradaban Islam, ya, sebagai pusat membangun generasi Islami, generasi yang berakhlakul karimah, insya Allah. Ini tugas kita, sehingga tentunya mungkin dalam waktu-waktu luang kesempatan kapan-kapan kita hadir jemaah memberikan motivasi teman-teman, ya, mungkin Ramadan, tapi saya yakin sudah terbentuk, saya kira ya, panitia amaliyah Ramadan, insya Allah. Sudah. Ya, saya kira itu. Ya. Biasanya Pak Ketum ini kalau mengakhiri sesuatu ada pantun biasanya ya. Dia udah siap bilang cakep di sana Pak. Siapa tahu ada pantun satu dia. Biasanya. Ya bisa berdiri Pak. Tidak usah berdiri. Oh, bisa berdiri. Ya. Patuh penutup saja. Oke, silakan. Tadi ada yang takut tapi jatuh deh. Iya. Mana? Kalau itu ajudan tadi itu. Ajudan biasanya siapin. Itu sana. Woi. Iya. Ada enggak? Ada pantun. Kalau enggak saya tutup langsung ini. Ada. Epo. Iya. Jadi sebelum dibacakan pantun, Oke. rupanya Enggak ada. Ketinggalan ya. Jadi Oke. terserah Pak Ketum Ya. mau apa, silakan. Di Panikiang konser Aura Kasih. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangannya yang meriah. Ini pantun tersingkat yang saya pernah dengar. Terima kasih banyak semua. Oke, ya. kasih, ya. Pak Ketum, Kak Idar, Ibu Hakimti kita dan Lexi Melo, dan terima kasih semua
Pak Waris dan kru podcast juga semua yang mensupport kita di hari ini. Saya Andi Mangara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.